Master rem sudah pernah kita bahas, brake hose atau selang rem juga sudah pernah bahas, kaliper baru aja kemarin kita bahas, dan hari ini kita bakalan mau bahas soal cakram atau disc brake. Hai guys, aku Andrea Farens. Kali ini kita bakal menyelesaikan mengenal 4 dasar pengereman pada sepeda motor. Jadi ini adalah video terakhirnya, yaitu kita bakal belajar bareng soal cakram atau disc brake. Cakram atau disc brake pada sepeda motor itu ada 2 jenis ya yang aku tahu. Yang pertama adalah non-floating atau biasa disebut dengan fix. Yang kedua adalah floating, dan di floating ini juga nanti ada pembagian cabangnya. Cakram fix itu adalah cakram yang lempengannya itu jadi satu ya antara lingkaran luar dan lingkaran dalamnya. Contohnya seperti ini ya. Lingkaran luar dan lingkaran dalam ini menyatu ya, dia tidak ada pemisah di sininya. Jadinya ini disebut dengan cakram fix. Ini biasanya terpasang pada motor-motor yang ber-cc kecil ya. Biasanya sih setauku ya di bawah 200 sampai 250 cc. Dan ini memang tidak digunakan untuk high performance ya, atau bisa dibilang untuk hard braking. Lalu untuk dari segi produksi, ini lebih murah ya untuk tipe fix. Dan ini biasanya dikombinasikan dengan kaliper axial fleksibel. Nah, apa itu kaliper axial fleksibel ya? Kemarin baru aja kita bahas soal kaliper, jadi kalian bisa nonton di video sebelumnya tentang kaliper ya. Linknya sudah aku taruh di kolom description. Berikutnya adalah cakram floating. Nah, apakah cakram floating itu ya? Cakram yang terdiri dari 2 lempengan besi. Contohnya adalah seperti ini ya. Lempengan luar dan lempengan dalam ini terpisah dan disatukan oleh beberapa ring yang ada di sini. Lalu apa sih kelebihan dari cakram floating ini? Keunggulannya adalah pada proses panasnya ya. Dan ini pun sebenarnya ada 2 persepsi yang bisa aku sampaikan ya. Yaitu persepsi yang pertama adalah lebih cepat pembuangan panasnya, dan satu persepsi lain adalah melambatkan penyerapan panas. Maksudnya gini bos, kalau kita mengerem, itu kan kaliper makan cakram ya, dijepit seperti ini. Nah, namanya proses putaran seperti ini kan pasti menghasilkan panas. Nah, panasnya itu yang diperdebatkan ya. Ada satu sisi yang tadi aku bilang itu adalah mempercepat pembuangan panas melalui ringnya seperti ini, jadi tidak sampai ke dalam panasnya. Satu lagi adalah memperlambat penyerapan panas ya. Jadi memang tidak ada salahnya sih, karena memang ya, aku bukan orang fisika, jadinya kurang ngerti juga ya untuk masalah panas-panas seperti ini. Ya, tapi intinya adalah pada proses panasnya. Lalu untuk biaya produksi, yang tipe floating ini lebih mahal daripada fix. Dan biasanya dikombinasikan pada kaliper axial fix dan juga kaliper radial. Nah, tadi waktu di awal video aku sudah sebutkan, floating itu ada 2 jenis. Ada namanya semi floating dan ada yang namanya full floating ya. Yang aku pegang ini ya memang floating, tapi lebih ke namanya semi floating ya. Maksudnya apa sih semi floating itu? Kalau yang semi floating ini biasanya paling gampang sih ditemuin di pasaran ya. Dan ini tuh memang terpisah antara lapisan luar atau lempengan luar dan lempengan dalamnya. Tapi ini yang nggak terlalu kocak sih ya, nggak terlalu gerak-gerak. Karena ya memang untuk yang semi fleksibel ini harga produksinya lebih murah daripada yang full. Dan untuk kalipernya bisa dipasang yang tipe axial fix maupun radial. Kalau yang full floating, jujur aja aku tidak punya barangnya karena ya satu itu kebanyakan makanya di Moge ya. Ini makanya di Matic bisa. Ini yang aku pegang adalah punyanya Nmax. Kalau yang full floating itu biasanya di Moge lah, minimal 250 cc, tapi rata-rata sudah di atas 250 cc ya, mungkin 400, 500, 500 sampai 1000 itu biasanya sudah full floating, dan itu biasanya harganya sudah mahal banget karena memang produksinya lebih mahal daripada yang tipe semi floating, dan kalipernya hanya bisa dipasang tipe radial.
Jelas karena ya tipe radial itu kan memang ya pengirimannya jauh lebih baik dan kombinasinya yang paling pas adalah full floating. Jadinya ya kurang lebih seperti itu. Karena kan kalau yang full floating itu ya ciri khasnya adalah ini getar cek 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 gitu ya. Biasanya ini kayak getar gitu biasanya, dan ya banyak yang ngira itu adalah cakram rusak. Enggak, itu memang dibuatnya seperti itu. Jadi kenapa lebih cocok dengan radial ya? Karena kan namanya dia kalau cakram di rim itu ya kan mengeluarkan panas ya. Jadi nah panasnya itu tuh kan kadang-kadang bisa bikin namanya goyang. Ya, itulah kenapa salah satunya harus mengalah. Yang seperti aku bilang di kaliper ya pembahasannya di sana. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Kalau kalian yang punya duit budget lebih dan mau pakai ya di boge ya is oke sih kalian mau pakai yang full floating, tapi ya pakai yang kalipernya harus radial. Tapi kalau kalian yang ya yang penting gaya lah, yang penting floating ya pakai aja yang semi, dan kalipernya kalian bisa pakai yang aku sebutkan tadi. Lalu untuk yang full floating itu juga ada kelebihannya ya, yaitu kalau cakramnya bagian lapisan lempengan luar ini sudah menipis, itu bisa diganti tanpa harus mengganti bagian dalamnya. Tapi itu hanya dikerjakan oleh para ahli. Dalam arti sih menurutku pribadi loh ya, dimana cakram itu diproduksi di sanalah yang harus menggantinya ya. Misal Brembo itu setauku ada yang ngeluarin yang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya menipis harus Brembo sendiri yang bongkar pasang. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau nggak mau repot ya udah beli aja satu keseluruhan, beres. Nah ini pasti bakal ada pertanyaan lagi ya. Kenapa yang fix lebih murah daripada yang floating? Ya jawabannya sederhana banget ya. Karena kalau yang fix itu kan dia besi lempengan seperti ini, cetakannya sudah jadi itu loh. Nggak perlu lagi kayak bikin 2 kali. Sedangkan untuk tipe floating ini kan dia pengerjaan 2 kali ya. Dia harus bikin lempengan luar, bisa lempengan dalam, disatuin sama ring. Ya sudah, biaya produksi pasti lebih mahal tentunya. Kalau ditanya soal pakemnya ya, antara fix dan fleksibel dengan ukuran yang sama, sebenarnya sih nggak terlalu jauh beda ya. Tapi kalau dibandingin sama yang lebih lebar, ya pasti lebih lebar lebih enak ngeremnya ya. Untuk masalah pakemnya sih sejauh yang aku tahu adalah tergantung dari mas rim dan kalipernya. Lalu juga ada pertanyaan pasti seperti ini. Kenapa yang di belakang tidak ada yang floating? Ya, ini yang aku tahu loh ya, karena aku dengar juga dari beberapa mekanik ya. Kalau pengiriman yang di belakang itu memang tidak ada yang floating, memang tidak dibuat, lebih condong ke depan karena memang yang depan itu lebih menghasilkan panas yang lebih banyak dan bebannya itu juga lebih banyak ya daripada yang di belakang. Karena kalau pengiriman yang di depan itu kan tujuannya untuk memberhentikan ya, dalam arti untuk kayak bikin motor itu berhenti. Sedangkan yang di belakang itu adalah untuk menyeimbangkan pada saat pengiriman. Jadi ya tujuannya sama-sama berhenti, cuman yang lebih power yang lebih dapat atau yang lebih kuat itu sebenarnya di depan, yang di belakang untuk menyeimbangkan. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk cakram fix dan floating. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren, sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.